Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul BPM 2.0, The State of Support and Implementation. Oke, berikut anggota kelompok kami. Ada 6 orang. Yang pertama dari Rifki Muhammad Fajar, Raden Muhammad Jafar Firdaus, Ridho Muhtia Azahra, Raika Anita Nurania Mansyah, lalu ada Yusuf Basuja, saya sendiri Muhammad Rafi Anugrah Putra, Diki Pratama, dan Jessica Pitaloka. Introduction. Business Process Model and Notation atau BPMN merupakan standar yang diakui secara internasional untuk permodelan proses bisnis. BPMN memberikan representatif yang jelas dan mudah dipahami oleh stakeholders, pengembang bisnis, manajer, serta penganalisis bisnis. Pada bagian dukungan dan implementasi BPMN melibatkan aspek budaya organisasi, pelatihan pengguna, dan juga melibatkan aspek integrasi dengan sistem informasi yang ada. Pada bagian related work, menurut Van der Als et al. Pada 2012, dia menyatakan menyoroti bagaimana jika BPMN dapat digunakan dalam kombinasi dengan alat analisis untuk meningkatkan pemahaman tentang proses dan kinerja organisasi. Meskipun BPMN menawarkan banyak keuntungan, tantangan dalam implementasi seperti kebutuhan untuk pelatihan dan ketidakpastian dalam interpretasi model tetap ada. Model ini tetap harus didukung oleh manajemen dan keterlibatan pengguna akhir dalam memastikan adopsi yang sukses. Analisis implementasi BPMN 2.0. Analisis ini memeriksa dukungan BPMN 2.0 di 47 sistem manajemen proses bisnis atau BPMS. Secara mengejutkan, hanya 9 produk yang sebagian mendukung BPMN dan hanya 6 di antaranya yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk kesesuaiannya dengan standar. Sistem-sistem ini mendukung elemen BPMN, tetapi tidak sepenuhnya menerapkan semantik standar. Hanya 3 sistem activity, Komunda BPM, dan GBMM yang memberikan dukungan signifikan namun tetap memiliki keterbatasan dan memerlukan ekstensi non-standar yang fungsionalitas penuh. Kemudian analisis implementasi BPMN 2.0 pada requirements for BPMN engineers atau persyaratan utama bagi mesin BPMN dan sistem manajemen proses bisnis atau BPMS sebagai berikut. Yang pertama itu dukungan terhadap semua konstruksi bahasa BPMN. Setiap elemen yang didefinisikan dalam BPMN harus didukung oleh mesin termasuk semantik operasional yang diperlukan. Yang kedua, deteksi model proses yang tidak valid. Mesin harus dapat mendeteksi model BPMN yang tidak sesuai dengan meta model karena model yang tidak valid dapat menyebabkan kegagalan eksekusi atau perilaku tak terduga. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi format serialisasi standar. Mesin BPMN harus dapat mengimpor model BPMN dalam format serialisasi XSD yang distandarkan untuk memastikan portabilitas dan interoperabilitas. Kemudian ada analisis implementasi BPMN 2.0 pada requirements evaluation for BPMNs. Evaluasi dilakukan terhadap 47 produk BPMS yang mengklaim mendukung BPMN. Proses evaluasi dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pemeriksaan informasi publik, mengecek informasi dari situs web vendor untuk melihat apakah produk mendukung elemen BPMN baik secara parsial maupun penuh. Kemudian pengujian eksekusi, yaitu produk yang tersedia diuji dengan mengimpor dan menjalankan proses BPMN hanya produk yang berhasil melewati semua tes yang dapat dikategorikan sebagai implementasi yang sesuai dengan semantik eksekusi BPMN. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan dari 47 produk tersebut, 26 produk tidak dapat dievaluasi karena keterbatasan informasi atau masalah hukum. Terlihat pada tabel tersebut. Kemudian 12 produk diantaranya mendukung penggunaan bentuk grafis BPMN untuk permodelan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan atau mengeksekusi model tersebut. Kemudian hanya 9 produk yang mendukung sebagian elemen BPMN dan memungkinkan penilaian lebih lanjut. Dari 9 produk tersebut, hanya 6 yang mendukung konsumsi model standar dan 3 mesin activity, Komunda BPM dan GBPM memenuhi syarat untuk evaluasi lebih mendalam. Kemudian yang terakhir, analisis implementasi BPM 2.0 pada threats to completeness, yaitu beberapa ancaman dapat merusak kelengkapan analisis ini.
Antara lainnya adalah evaluasi manual, yaitu hasil dapat mengandung kesalahan manusia meskipun telah dilakukan per-review untuk mengurangi risiko ini. Kemudian keterbatasan set produk, yaitu evaluasi mungkin melewatkan beberapa mesin BPMN yang relevan yang tidak terdaftar, terdaftar atau terbatas oleh lisensi dan batasan hukum. Kemudian pembatasan hukum, beberapa vendor melarang evaluasi atau memerlukan perjanjian kerahasiaan yang membatasi transparansi atau pengujian penuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait Assessment of BPMN Support. Pada penelitian ini, dilakukan evaluasi terhadap 3 mesin BPMN terkemuka, Activity 5.20.0, kemudian BPM 7.5.0, dan JBPM 6.4.0 dengan versi terbarunya hingga 30 Juni 2016. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana dukungan mesin-mesin ini terhadap standar BPMN 2.0. Evaluasi ini terdiri dari 3 kategori utama, dukungan asli terhadap BPMN, pola alur kerja, dan analisis statis untuk pelanggaran aturan. Penelitian ini menguji sejauh mana fitur-fitur BPMN diterapkan dalam mesin, serta melihat bagaimana pola-pola alur kerja umum dapat dieksekusi. Selanjutnya adalah penyiapan pengujian. Studi ini mengandalkan sistem Betsy yang telah dimodifikasi untuk menguji berbagai mesin BPMN. Dengan memanfaatkan lingkungan Docker, setiap pengujian dilakukan secara terisolasi dalam keadaan yang terkontrol dan dapat direplikasi. Proses pengujian melibatkan adaptasi model BPMN yang asli sesuai dengan spesifikasi model yang sedang diuji, lalu mengeksekusi serangkaian skenario untuk mengevaluasi konstruksi bahasa, pola alur kerja, dan aturan analisis statis. Hasil eksekusi kemudian dianalisis secara cermat dengan membandingkan jajak eksekusi aktual dengan hasil yang diharapkan. Untuk memastikan reliabilitas hasil, pengujian ini sering dilakukan beberapa kali. Selanjutnya ialah pengujian kepatuhan terhadap standar BPMN yang dilakukan melalui 3 rangkaian uji utama. Yang pertama, uji konstruksi bahasa yang mencakup 33 elemen BPMN seperti exclusive gateway, sequence flow, data object, dan receive test dengan total 105 fitur uji. Pengujian ini menilai apakah mesin mendukung berbagai konfigurasi BPMN secara valid. Selain itu, ditambahkan uji terhadap komunikasi antar proses dan elemen baru seperti ad hoc subproses dan multiple events. Yang kedua ialah uji pola alur kerja dengan menggunakan 20 pola alur kerja umum seperti exclusive choice dan parallel split untuk mengevaluasi kemampuan mesin dalam mendukung proses yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah uji analisis statis yang dilakukan untuk memeriksa apakah mesin dapat menolak model proses yang tidak sesuai dengan spesifikasi BPMN. Ketiga rangkaian uji ini untuk memastikan bahwa mesin BPMN ini mampu mengeksekusi proses bisnis dengan baik dan benar dan sesuai dengan standar. Oke, baik, pada pembahasan selanjutnya masih pada pembahasan Assessment of BPMN Support. Yang di sini terdapat pembahasan tentang aturan analisis statistik. Mata model BPMN sangat luas dan kompleks. Berikut adalah aturan utama yang meliputi. Yang pertama ada kepatuhan terhadap kendala. Model harus mematuhi lebih dari 600 kendala yang ditetapkan, termasuk kendala yang diperiksa oleh XSD normatif dan kendala yang memerlukan pemeriksaan lebih canggih. Lalu yang kedua ada validasi referensi. Elemen-elemen seperti pesan harus direferensikan dengan benar. Misalnya membuat atribut message ref dari message event. Lalu yang ketiga ada deteksi pelanggaran, yaitu mesin analisis harus mampu mendeteksi dan menolak proses yang tidak valid tanpa memerlukan konfigurasi pengujian khusus. Baik, pada pembahasan selanjutnya masih pada bagian Assessment of BPMN Support. Di sini terdapat pembahasan tentang konstruksi bahasa. Hasil evaluasi BPMN menunjukkan bahwa Activity mendukung 48 dari 105 fitur, JPBM mendukung 56 fitur, dan
Kamuda BPM mendukung 60 fitur. Presentasi dukungan berkisar antara 46% hingga 57%. Ketiga mesin mendukung jumlah fitur yang hampir sama dengan perbedaan maksimal 12 fitur. Kamuda BPM sebelumnya mendukung semua fitur yang didukung oleh Activity, namun sekarang tidak lagi demikian dalam kategori event. Kamuda BPM unggul dalam dukungan untuk compensation, escalation, link, dan timer events. Sementara JPM lebih baik dalam dukungan untuk multiple dan signal event. Semua engine mendukung lens, partisipan, dan sequence flow, namun dukungan untuk fitur lainnya bervariasi. Lalu di slide ini juga ditampilkan hasil benchmarknya. Lalu di sini ada workflow control flow pattern, dukungan terhadap pola alur kerja oleh 3 mesin BPM, yaitu Activity, Komodo BPM, dan JBPM. Umumnya tinggi dan merata, dengan masing-masing mesin mendukung 13 hingga 15 dari 18 pola yang dianalisis. Namun, ada beberapa dukungan antar mesin, misalnya JBPM memiliki kelemahan signifikan karena tidak mendukung beberapa pola akibat kurangnya fitur bahasa seperti multi-stand task dan cancel event yang menyebabkan 9 dari 10 tes pola gagal pada tahap development. Di sisi lain, Activity dan Komodo BPM memiliki lebih sedikit kegagalan dalam development. Meski Activity hanya mendukung 48 dari 105 fitur bahasa, mesin ini mampu mendukung 15 dari 18 pola, menunjukkan bahwa dukungan fitur bahasa yang tidak terlalu banyak sudah memadai untuk mengimplementasikan banyak pola. Sebaliknya, JBPM meski mendukung lebih banyak fitur bahasa, yaitu 56 dari 105, hanya mendukung 13 pola. Di sini ada static analysis rules. Di antara 3 mesin BPM, yaitu ada JBPM, Activity, dan Komodo BPM, JBPM paling unggul dalam mendeteksi proses BPMN yang tidak valid saat development, dengan mampu mendeteksi 78,4% dari 301 berkas uji pelanggan. Sebagai perbandingan, Activity hanya mampu mendeteksi 49,8%, sedangkan Komodo BPM mendeteksi 46,8% dari proses-proses yang diuji. 3 penyebab utama mengapa proses yang tidak valid ditolak selama development. Yang pertama, ada validasi skema XML yang memeriksa pelanggan skema dalam beberapa proses. Yang kedua, ada pemeriksaan lanjutan untuk memastikan informasi yang diperlukan tersedia dan dalam format yang benar. Lalu di sini ada workflow control flow pattern, dukungan terhadap pola alur kerja oleh 3 mesin BPM, yaitu Activity, Komodo BPM, dan JBPM. Umumnya tinggi dan merata, dengan masing-masing mesin mendukung 13 hingga 15 dari 18 pola yang dianalisis. Namun, ada beberapa dukungan antar mesin, misalnya JBPM memiliki kelemahan signifikan karena tidak mendukung beberapa pola akibat kurangnya fitur bahasa seperti multi-stand task dan cancel event yang menyebabkan 9 dari 10 tes pola gagal pada tahap development. Di sisi lain, Activity dan Komodo BPM memiliki lebih sedikit kegagalan dalam development. Meski Activity hanya mendukung 48 dari 105 fitur bahasa, mesin ini mampu mendukung 15 dari 18 pola, menunjukkan bahwa dukungan fitur bahasa yang tidak terlalu banyak sudah memadai untuk mengimplementasikan banyak pola. Sebaliknya, JBPM meski mendukung lebih banyak fitur bahasa, yaitu 56 dari 105, hanya mendukung 13 pola. Oke, lalu ada evaluation of BPM support. Teks ini membahas batasan dalam implementasi standar BPM saat ini yang mungkin disebabkan oleh fakta bahwa implementasi masih berlangsung dan dukungan terhadap standar diharapkan meningkat. Namun ada kemungkinan bahwa implementasi hanya mencakup fitur yang relevan secara praktis, sementara bagian lain mungkin tidak akan diimplementasikan. Penelitian menunjukkan bahwa praktisi hanya menggunakan sebagian kecil dari standar. Aspek ini akan dieksplorasi lebih lanjut dengan menyelidiki evolusi dukungan BPM dari waktu ke waktu. Penelitian membandingkan berbagai versi mesin yang telah diterbitkan selama 3 tahun
menggunakan metodologi yang sama. Tinjauan umum versi mesin diberikan di bagian 5.1, sementara hasil pembandingan fitur, bahasa, dan dukungan pola alur kerja disajikan di bagian 5.2 dan 5.3. Bagian 5.4 menunjukkan perubahan dalam rangkaian pengujian analisis statistik, dan bagian 5.5 merangkum hasilnya. Lalu di sini ada compare engine version yang kita bisa lihat gambar 5 siklus pelepasan mesin. Teks ini menjelaskan penggunaan tanggal 30 Juni 2016 sebagai referensi untuk versi terkini dalam evaluasi dukungan BPM. Vendor mesin menggunakan sistem versi sematik untuk menetapkan nomor rilis, di mana kenaikan patch mencerminkan perbaikan bug. Minor untuk penambahan fungsionalitas, dan mayor untuk perubahan yang merusak API. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada pembaruan minor dan patch tanpa rilis mayor. Setiap mesin memiliki strategi rilis yang berbeda. Misalnya Activity memiliki siklus rilis yang singkat, sementara BPM dan Komoda BPM lebih konsisten tetapi lebih lambat. Analisis ini fokus 4 pembaruan versi minor terakhir dan menggunakan level patch tertinggi yang tersedia. Rilis terjadi setidaknya setiap 3 bulan dan rata-rata 6 bulan, sehingga ada harapan untuk kemajuan dalam implementasi fitur BPM meskipun prosesnya belum selesai. Oke, lalu ada evaluation of language feature support yang kita bisa lihat tabel 3 evolusi dukungan BPM asli. Karena keterbatasan ruang, kami tidak dapat menyajikan hasil benchmark lengkap untuk semua versi mesin. Sebagai gantinya, tabel 3 menunjukkan ikhtisar perubahan dalam dukungan BPM. Kami menggunakan pengujian regresi untuk memverifikasi bahwa modifikasi tidak menyebabkan efek negatif dan bahwa sistem tetap memenuhi persyaratan. Regresi fitur didefinisikan sebagai fitur yang didukung di versi sebelumnya, tetapi tidak berfungsi di versi berikutnya. Beberapa regresi diperbaiki di rilis berikutnya, sementara fitur lain yang berhenti berfungsi secara permanen dinyatakan sebagai regresi yang tidak diperbaiki. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang evolution of workflow, contour flow, pattern support. Dapat dilihat pada tabel, perubahannya bahkan lebih sedikit dan tidak terbatas pada peningkatan dukungan fitur, tetapi juga mencakup penurunan. Selama 6 rilis minor terakhir, tidak ada peningkatan dukungan pola alur kerja karena tidak ada fitur baru pada bahasa yang digunakan. Perubahan hanya terjadi pada proses dengan gateway kompleks, tetapi ini tidak mempengaruhi fungsionalitas pola alur kerja. Dalam JBPM, terdapat peningkatan dukungan pada varian WCP06 dengan gateway inklusif sejak versi setelah 6.0.1. Sebaliknya, di Komoda BPM dukungan pola alur kerja menurun di mana WCP10 didukung dengan versi 7.0.0 dan 7.1.0, tetapi tidak dengan 3 versi berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang static analysis rules evolution. Dalam pengujian aturan analisis statik, Komoda BPM memiliki tingkat deteksi yang stabil, kecuali pada versi 7.0.0 yang hanya mendeteksi 125 proses tidak valid. Sementara rilis lainnya mendeteksi sekitar 139 sampai 141. Namun, beberapa regresi terjadi setelah versi 7.1.0. Activity memulai dengan tingkat deteksi lebih rendah 118 pelanggaran, tetapi meningkat hingga 151 pada versi 5.18.0. Meskipun ada regresi pada deteksi kompleks gateway dan sequence flow, JBPM memiliki kinerja terbaik mendeteksi 185 sampai 190 proses tidak valid pada versi 6.0.1 hingga 6.3.0 dengan rasio deteksi meningkat dari 61,7% menjadi 78,7% dalam rilis terbaru. Ringkasan dari evolution of BPM and support yaitu secara keseluruhan evaluasi dukungan fitur di mesin BPMN tampak stagnan dengan meningkat terbatas pada dukungan kejadian BPMN terutama di Komoda BPM dan JBPM.
Activity tidak menunjukkan peningkatan dukungan kejadian dalam 6 rilis terakhir. Stagnasi ini menunjukkan bahwa implementasi standar BPMN 2.0 telah mencapai titik stabil dan tidak ada dorongan besar dari vendor atau pelanggan untuk fitur baru. Namun ada peningkatan dalam deteksi proses tidak valid, terutama JBPM yang ketat dalam menolak proses dengan fitur yang tidak didukung. Meskipun begitu, masih ada ruang perbaikan karena JBPM saat ini gagal mendeteksi beberapa pengujian dan proses tidak valid. Di sisi lain, Kamuda BPM dan Activity lebih lemah dalam mendeteksi pelanggaran BPMN. Dengan Kamuda hanya mendeteksi 46,8% proses tidak valid dan 18 dari 49 fitur yang tidak didukung. Conclusion and future work. Implementasi standar BPM 2.0 dalam dunia praktik telah mencapai titik stabil dari 1070 fitur yang ada sehingga hanya 1065 yang didukung oleh mesin BPM 2.0 dan tidak ada peningkatan signifikan dalam dukungan fitur tersebut selama lebih dari 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi BPM 2.0 telah matang dan fitur-fitur yang belum didukung dianggap tidak penting atau tidak relevan dalam praktik bisnis, sehingga ke depannya tidak diharapkan ada lonjakan dukungan fitur yang signifikan dari 47 produk yang mengklaim menerapkan standar BPM 2.0 dan hanya 3 yang masih mampu mendukung format serialisasi yang diperlukan untuk evaluasi otomatis. Evaluasi terhadap mesin-mesin ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan terhadap pola kontrol alur kerja yang cukup baik, hanya sedikit fitur baru yang ditambahkan dalam kategori ini. Mesin terbaik hanya mendukung 57% dari semua fitur yang diuji untuk konstruksi bahasa BPM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kemajuan dalam dukungan fitur, penerapan BPM 2.0 masih memiliki keterbatasan terutama dalam hal cakupan fitur keseluruhan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa bagi para pelaksana dan pengguna, fitur-fitur yang saat ini diterapkan sudah cukup untuk mengekspresikan kebutuhan yang paling umum. Investigasi terhadap 1095 pemeriksaan analisis statis yang diterapkan selama penerapan menunjukkan bahwa pengembangan mesin menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menangani proses yang tidak valid pada waktu penerapan. Hanya satu mesin yang memberlakukan persyaratan yang agak ketat dan memiliki tingkat penolakan yang tinggi selama penerapan. Ini adalah pendekatan yang lebih baik karena 1.100 deteksi proses yang tidak valid pada penerapan mencegah masalah pada waktu proses. Baik, mungkin itu saja pemaparan presentasi yang kelompok 4 sampaikan tentang BPMN 2.0, the state of support and implementation. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.